warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa sholat subuh berjamaah, dan alhamdulillah juga sudah mulai hujan sehingga agak berkurang panas udara kita. Kemarin jane sudah sempat rasan-rasan Pak Sis itu ngajak sholat istisqa, baru rencana, baru rasan sudah dikabulkan doanya Pak Sis, sehingga sekarang sudah memenuhi syarat lagi untuk sholat istisqa karena sudah ada hujan gitu. Ibu dan Bapak sekalian, insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita membaca kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram pada bab al-faraid atau al-mawaris, ya, hukum waris. Kita baca hadis pertama dari bab mawaris ini atau faraid ini, yaitu hadis ke-818. Wa ani bin Abbasin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, alhiqul faraidha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin, muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Alhiqul faraidha, bagilah faraidha, jatah-jatah, bagian-bagian harta waris kepada pemiliknya, pada ahlinya, pada yang berhak. Fama baqiya, kalau sisa, maka untuk laki-laki, yang lebih akrab, ya, al-aula itu al-akrab, yang lebih dekat, ya. Para bapak yang saya hormati, hadis ini secara umum bicara tentang siapa yang harus didahulukan ketika seorang meninggalkan harta waris. Maka dalam ilmu faraid, pewaris atau orang yang menjadi penerima hak waris itu ada dua, yaitu zawil furud dan asobah. Zawil furud adalah orang, para ahli waris yang punya hak dengan ketentuan yang telah ditentukan. Ada setengah, ada seperenam, ada seperempat, 2/3 dan sebagainya. Itu yang prioritas dibagi dulu bagi ahli waris yang punya hak, ketentuannya tertentu, ya, ketentuannya ditetapkan dalam ayat Al-Quran. Nah, sesudah itu baru asobah.
baru orang-orang yang punya hak sisa dari harta waris itu. Mungkin lebih praktis kalau kita lihat pembagiannya. Sering gini tidak muncul ya. Di sini ada tapi tidak muncul di layar ya Mas Ferry ya. Sudah saya siapkan kemarin kan Word tidak bisa muncul, tapi saya pindah ke PowerPoint tidak muncul juga. Ini, ya ini harus di tampilan besar. Tidak mau keluar tulisannya itu Ustaz. Kenapa? Tidak mau keluar tulisannya. Ya tulisannya tidak muncul, mestinya kan keluar itu. Tidak muncul. Harus tampil besar. Nah itu mungkin. Kelihatan enggak? Kelihatan? Enggak juga. Kelihatan ya? Oh ya mungkin. Ini pentingnya ilmu IT ya. Pentingnya Mas Ferry. Ini sedikit ngulang yang kemarin sudah kita sampaikan ya. Tentang tirkah, harta peninggalan mayit. Kemarin sudah kita sampaikan kalau ada orang meninggal 4 hal harus dilakukan jika ia punya harta untuk bagaimana biaya pengurusan jenazahnya, misalnya dia dimakamkan di pekuburan yang harus membayar berapa, nah itu dari tirkahnya itu. Kemudian yang kedua melunasi hutang ya. Kemarin sudah kita sampaikan baik hutang kepada Allah maupun hutang kepada manusia. Hutang pada Allah itu bisa berbentuk nazar, bisa berbentuk kifarat ya. Nazar misalnya sudah niat mau haji, atau saya nanti kalau anak saya sudah mentas semuanya saya akan melakukan apa misalnya, itu harus dipenuhi. Itu hutang pada Allah. Hutang pada sama ya hutang apalah pada sama, itu harus dicukupi. Yang ketiga wasiat harus dicukupi juga, maksimal sepertiga dari tinggalan sesudah dikurangi yang atas itu 1/2 itu. Yang keempat baru dibagi harta waris ya. Nah, membagi harta waris itu tadi harus memprioritaskan ashabul furud daripada asobah. Ini yang dimaksud dengan ashabul furud. Ashabul furud itu adalah orang yang memiliki bagian yang sudah ditetapkan ukurannya, bagiannya itu. Misalnya suami, istri, anak perempuan, ibu, ayah itu sudah tetap. Seperti nyun sewu, loncat-loncat seperti ini. Dia sudah ada ketentuan setengah, apa seperempat, apa seperdelapan dan seterusnya. Beda sama asobah. Asobah itu sisanya ya, sisa dari harta waris yang sudah diambil dari ahli waris yang sudah punya ketentuan secara pasti. Sehingga bisa jadi asobah itu dapat banyak, bisa juga dapatnya sedikit ya. Kembali ke depannya tadi harus mengerjakan 4 dulu, kemudian rukun pembagian waris sudah kita sampaikan juga kemarin, harus ada orang yang meninggalkan waris, ada ahli warisnya dan ada harta warisannya. Syarat pembagiannya ini dia meninggal beneran ya. Meninggal beneran itu bisa hakiki, bisa hukmi. Karena sudah kita gambarkan kalau hakiki ya jelas ada fisik,
mayitnya meninggal. Kalau hukum itu orang hilang, ya, seringnya kasusnya orang hilang kemudian dinyatakan meninggal oleh pengadilan. Ahli waris harus dalam keadaan hidup, tidak bisa orang sudah meninggal diperhitungkan sebagai ahli waris. Misalnya seorang laki-laki meninggal, kan meninggalkan istri, misalnya punya istri, kemudian belum sempat yang laki itu dibagi harta kekayaannya, si istri juga kemudian meninggal. Nah maka si istri yang meninggal itu tidak bisa menjadi ahli warisnya suaminya yang juga meninggal lebih duluan, ya. Ahli waris harus dalam keadaan hidup, ya. Kemudian tidak ada faktor penghalang atau hijab, ya. Apa saja yang bisa menjadi penghalang seorang untuk menerima warisan? Ada 3. Pertama, perbudakan. Budak itu tidak boleh, tidak bisa menerima waris dari tuannya, betapapun begitu baik tuannya pada si budak itu. Yang kedua, pembunuhan. Ahli waris kalau membunuh orang yang nantinya akan bisa ya peroleh harta warisannya itu tidak boleh menerima warisan. Kemudian yang ketiga, beda agama, itu juga tidak bisa menjadi pewaris. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau seorang meninggal dia tidak meninggalkan siapapun? Yang ahli waris zawil furud ya tidak, asabah juga tidak. Apa mungkin? Mungkin sekali, kayak sekarang perang di Gaza, bisa saja semuanya habis, jalur ke atas, jalur ke samping, jalur ke bawah, padahal dia orangnya kaya raya. Maka ada cara, yaitu kalau dia bukan muslim, dibahas di undang-undang perdata, dia akan diurusi hartanya oleh badan peninggalan harta atau apapun istilahnya gitu. Nah kalau dia muslim akan dikelola oleh Baitul Mal atau sekarang mungkin Badan Amil Zakat atau lembaga Amil Zakat. Kalau ada wasiat pada mana pengelola zakat mana, itu yang mestinya mengelola. Kalau tidak, ya itu menjadi tanggung jawab Badan Amil Zakat yang mewilayahinya, ya. Ini ahli waris, kemarin sudah kita sampaikan. Ini masih campur antara yang zawil furud dan yang asobah. Nanti di belakang ada pembagian yang secara spesifik mana yang punya ketentuan tertentu dan mana yang asobah. Anak laki-laki, ini anak laki-laki ayah ibu, ya, artinya bukan anak laki-laki tiri. Cucu laki-laki, ini juga cucu laki-laki asli, bukan tiri. Ayah, kakek dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki, berarti keponakan, termasuk anaknya keponakan itu disebut sebagai anak laki-laki dari saudara laki-laki. Kemudian paman, anak laki-laki dari paman atau sepupu. Kemudian suami, dan ke-10 laki-laki yang memerdekakan budak, walak ya namanya. Kalau ahli waris perempuan, ini anak perempuan dari anak laki-laki keponakan, ya. Bukan anak perempuan dari anak perempuan, ya, tapi anak perempuan dari anak laki-laki. Kemudian ibu, nenek dan seterusnya ke atas, saudara perempuan, istri dan wanita yang memerdekakan
budak. Ada 3 ahli waris yang tidak bisa gugur, tidak pasti dapat ya, tidak bisa terhalangi oleh yang lain, yaitu suami dan istri. Cuma bagiannya tergantung nanti penerima waris lainnya, itu saling mempengaruhi ayah dan ibu, kemudian anak kandung ya, baik laki-laki maupun perempuan, itu ahli waris yang tidak bisa gugur. Yang tidak mendapatkan waris ada 7. Pertama, budak laki-laki maupun perempuan. Budak tadi walaupun begitu bagus majikannya, budak itu tidak bisa menerima waris. Tapi nyun sewu, sekarang tidak ada perbudakan, dan asisten rumah tangga itu bukan budak ya. Kalau dia karyawan atau ya pegawai ya. Yang kedua, budak yang merdeka karena kematian tuannya, itu juga tidak bisa menjadi ahli waris walaupun kemudian merdeka. Budak wanita yang dikumpuli tuannya dan melahirkan anak dari tuannya, itu juga anaknya juga tidak bisa, tetap terhalang. Budak yang merdeka karena berjanji membayarnya dengan kompensasi tertentu, itu juga tidak bisa. Yang kelima, pembunuh yang membunuh orang yang akan ia peroleh harta warisnya, apapun aslinya dia adalah ahli waris, tapi kalau dia membunuh orang yang akan ia warisi, itu menjadi batal haknya. 6 orang yang murtad, keluar dari Islam, itu juga tidak bisa menerima waris. Dan yang ke-7, berbeda agama ya. Ini yang tadi kita sampaikan. Jadi ketika ada orang meninggal, maka prioritas pertama untuk ashabul furud, baru kemudian untuk asobah. Asobah itu ahli waris yang mendapatkan sisa harta sesudah dibagi kepada ashabul furud, orang yang memiliki hak atau ketentuan bagian waris secara jelas ya. Asobah pun nanti diurut dari yang paling berhak kepada yang terjauh. Pertama, yang paling dekat sebagai penerima sisa harta warisan adalah anak laki-laki. Baru kemudian cucu laki-laki. Kalau ada anak laki-laki, maka cucu tidak bisa menerima asobah, harta warisan sisa sesudah dibagi itu. Yang ketiga ayah, yang keempat kakek tidak bisa menerima asobah kalau ada ayah. Saudara laki-laki seayah dan seibu, ini saudara kandung. Saudara laki-laki seayah, saudara sama ayah tapi beda ibu. Anak laki-laki dari saudara laki-laki berarti keponaan, seayah dan seibu keponaan yang kandung itu juga bisa menerima asobah, tapi urutan ke-7. Yang 8, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, keponaan tiri ya, keponaan dari saudara yang hanya satu ayah beda ibu. Yang ke-9 paman, yang ke-10 anak paman sepupu,
Jika tidak didapati asobah, baru beralih ke yang berdekatan, yang memerdekakan ya, budak ya, atau al-wala ya. Jadi kalau 1 sampai 10 tidak ada semuanya, baru orang yang memerdekakan budak kalau dia adalah seorang budak. Ini bagian yang pasti tadi sudah kita sampaikan. Nah ini sekarang siapa saja yang punya bagian pasti tadi? Ashabul furud, ahli waris yang punya bagian pasti atau jelas kadarnya, jelas prosentasenya adalah anak perempuan dapat setengah. Yang kedua, anak perempuan dari anak laki-laki, berarti cucu perempuan juga bisa dapat setengah. Tapi nanti semua ini dengan syarat ya, dengan syarat ia bersama siapa atau sebagai ahli waris yang lain siapa gitu. Nanti pengaruh anak perempuan itu apakah setengah atau lainnya gitu. Yang ketiga, saudara perempuan seayah dan seibu, saudara perempuan kandung, kakak adik ya, tapi kandung, itu juga bisa dapat setengah. Yang keempat, saudara perempuan seayah, saudara perempuan sama ayahnya tapi beda ibunya. Yang kelima, suami jika tidak memiliki anak atau cucu laki-laki, suami bisa dapat setengah kalau dia tidak punya anak, kalau dia tidak punya cucu yang laki-laki. Kemudian ashabul furud yang dapat 1/4 ada 2. Pertama, suami jika istri punya anak atau cucu laki-laki. Kalau punya anak dan cucu, kalau tidak ini tadi yang atas, yang setengah itu. Dan yang kedua, istri jika tidak memiliki anak atau cucu laki-laki, istri juga sama bisa dapat 1/4 kalau tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki. Kemudian ahli waris yang mendapatkan 1/8 itu istri jika memiliki anak atau cucu laki-laki. Hanya 1 orang, hanya istri yang punya hak ini, hanya hak 1/8 ini. Kemudian yang punya hak 2/3 itu ada 4, 2 anak perempuan atau lebih. Jadi ini milik bersama. Kalau ada anak perempuan minimal 2 orang atau lebih, maka dia hanya hak untuk 2 anak itu atau beberapa anak itu 2/3 dari harta waris. Nah kalau dia anaknya 2 ya berarti dibagi 2, 1/3. Kalau anaknya 3 berarti dibagi 3 berapa begitu. Kalau 4 dan seterusnya begitu juga tetap 2/3. Yang kedua, 2 anak perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan tetapi dari anak laki-laki, itu juga bisa dapat 2/3. Asal syaratnya tadi minimal 2 atau lebih. Yang ketiga, 2 saudara perempuan seayah dan seibu atau lebih. Saudara perempuan kandung itu juga kalau 2 itu dapat 2/3. Yang keempat, 2 saudara perempuan seayah atau lebih sama. Sedangkan yang dapat hak 1/3 itu ada 2, yaitu ibu jika si mayit tidak terhalang. Kemudian 2 atau lebih dari saudara laki-laki atau saudara perempuan yang seibu, itu juga saya dapat 1/3. Nah yang menjadi penghalang atau hijab bagi tadi ibu
Di antaranya ini. Pertama, nenek itu tidak akan mendapatkan waris kalau ibu masih ada. A punya ibu namanya B, B punya ibu namanya C, maka C tidak akan bisa menjadi ahli warisnya A karena nenek terhalang oleh ibu. Yang kedua, kakek terhalang mendapatkan waris jika masih ada ayah. Jika kakek itu tidak bisa menjadi ahli waris kalau masih ada ayah. Yang ketiga, saudara laki-laki seibu tidak mendapatkan waris jika masih ada anak laki-laki atau perempuan atau cucu laki-laki perempuan, ayah dan kakek ke atas. Jadi saudara laki-laki yang tidak kandung itu tidak bisa memperoleh harta waris ketika masih ada anak, cucu, serta ayah dan kakek. Saudara laki-laki seayah dan seibu, artinya kandung, itu juga tidak akan bisa menjadi ahli waris kalau masih ada anak laki-laki, cucu laki-laki, dan ayah. Ya. Kemudian yang kelima, saudara laki-laki seayah itu juga tidak bisa menjadi ahli waris kalau masih ada anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, dan saudara laki-laki seayah seibu yang kandung itu. Itu berapa ketentuan tentang ashabul furud, orang-orang yang mau menerima jatah yang pasti, dan berapa ketentuan mengenai hijabnya, penghalangnya. Jadi ahli waris yang jauh seperti kakek, seperti saudara perempuan seayah atau seibu itu tidak akan bisa menerima warisan ketika masih ada ahli waris yang lebih dekat, ya. Ya, biasanya orang sekarang itu praktisnya minta dihitungkan di pengadilan, ya, daripada ngitung sendiri, ya. Tapi tetap saya kira penting untuk masing-masing kita ikut tahu, sehingga yang hitungkan oleh orang lain itu kita tahu persis, yakin persis benarnya, ya. Itu pengertian al-haiku al-faraid bi'aliha fama baqiya fawa li'aula rajulin zakarin, ya. Jadi prioritas pertama adalah zawil furud, ahli waris yang punya jatah pasti ukurannya, baru kemudian asobahnya. Nanti siapa saja yang punya hak asobah, siapa yang punya hak zawil furud, ada ketentuan lebih lanjut, ya. Ntar saya buka yang malah buka ini. Tidak, kita share di Zoom, ya. Ini salah satu contoh, ya, pembagian waris secara real seperti ini, bahwa ketika seorang meninggal, dia misalnya meninggalkan istri, maka istri akan memperoleh bagian waris 1/4 jika tidak ada anak, jika tidak ada cucu. Atau yang meninggal perempuan, maka suaminya akan memperoleh bagian setengah jika tidak ada anak, tidak ada cucu.
Tetapi kalau ada anak, ada cucu, maka istri hanya dapat 1/8. Maka suami hanya dapat jatah setengah, 1/4 maaf. Suami hanya dapat jatah 1/4-nya. Begitu juga ketika si yang meninggal ada anak perempuan. Anak perempuannya itu bisa dapat setengah jika dia sendirian, ya, tidak ada anak apa namanya, sesama perempuan atau anak laki-laki, itu dia dapat setengah. Tidak ada cucu, baik cucu laki-laki maupun perempuan, dia dapat setengah. Tetapi kalau ada temannya sesama anak, ya, maka dia dapat 2/3 dibagi dia berdua atau lebih, ya. Itu anak perempuan. Nah, kalau juga si mayit ada anak laki-laki, pembagiannya nanti belakangan, ya, sesudah ashabul furud selesai. Dia bisa menjadi asobah, menerima sisa seluruh harta yang sudah dibagikan pada ashabul furud itu, jika ia sendirian atau mungkin ada temannya sesama anak laki-laki atau cucu laki-laki atau anak perempuan, cucu perempuan, asobah, sisa harta. Begitu juga ayah kandung, dia dapat 1/3 kalau tidak ada anak, tidak ada cucu. Tapi kalau ada anak atau ada cucu, dia hanya dapat 1/6. Itu juga ibu kandung juga ada jatah tertentu dengan catatan-catatan tertentu. Adanya ahli waris yang lain itu mempengaruhi bagian ahli waris. Kalau dia sendiri dapat berapa, kalau ada lainnya beda yang ia peroleh. Ketentuan secara umum dibagi dulu untuk ahli waris yang punya bagian pasti tadi, setengah, 1/3 dan sebagainya, itu asobah namanya saja sisa, itu harus dibagi di terakhir atau belakangan. Itu kira-kira gambaran prakteknya, ya, bahwa seorang itu ketika meninggal maka harta warisnya dibagi pertama prioritas ashabul furud, ahli waris yang punya jatah ketentuan tertentu, baru kemudian asobah, ya. Kemudian tadi agak terlupa bagaimana menentukan harta seseorang, ya. Kalau sendiri atau seorang laki-laki sendiri atau seorang istri sendiri mungkin gampang, ya, karena di KHI juga di hukum Islam ada diakui juga yang disebut sebagai harta laki-laki, harta perempuan, yang menurut hukum adat ada gonogini. Maka untuk menentukan harta seorang yang meninggal itu juga harus ditentukan itu dulu. Kalau dia suami istri, maka harus ditentukan dulu harta suami berapa yang itu nanti mau dibagi warisnya ketika yang meninggal suami, atau harta istri juga berapa ketika yang meninggal istri, untuk ditentukan harta mana yang disebut sebagai harta waris. Dulu juga sudah pernah kita sampaikan di sini bahwa harta yang menjadi hak pribadi suami, hak pribadi istri,
itu adalah pertama harta yang dia bawa sebelum pernikahan, harta yang ia miliki sebelum proses menjadi suami istri, termasuk harta yang berasal dari mahar, itu adalah hak pribadi istri. Kemudian ketika sudah berkeluarga menjadi suami istri, maka ketika istri punya pencaharian sendiri, ya, dia menjadi katakanlah pekerja atau punya penghasilan lah pokoknya, maka apa yang diperoleh oleh istri itu menjadi hak istri, tidak harus dibagi dengan siapapun termasuk suami. Tidak harus juga dipergunakan untuk biaya kehidupan keluarganya, kecuali atas kehendak si istri, ya. Jadi kalau istri punya penghasilan sebulan sekian, umpama dia tutup mata, tidak mau dengan bagaimana kebutuhan keluarga, itu boleh sah, ya. Yang memenuhi atau diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah suami. Beda dengan penghasilan suami. Penghasilan suami itu tidak menjadi hak milik suami saja, tapi harus sebagian atau semuanya untuk nafkah keluarganya. Kalimat dalam Al-Qur'annya itu bil ma'ruf, ya, sepatutnya. Jadi kalau suami misalnya punya penghasilan berapa, maka istri, anak-anaknya dan operasional keluarga itu dibebankan kepada penghasilan suami, sehingga suami itu tidak akan memiliki harta dari penghasilan yang ia peroleh sepenuhnya, karena harus dikurangi dengan kewajiban nafkah bagi keluarganya. Kecuali tadi ketika ada kesepakatan atau tanpa kesepakatan pun pihak istri cawe-cawe juga untuk bagaimana operasional kebutuhan keluarganya. Nah, ketika mau membagi mana yang harta gono dan mana yang gini, jika diperhitungan itu, misalnya suami istri A dan B, salah satunya meninggal, A suami meninggal, maka yang dimaksud hartanya suami adalah harta yang dia bawa sebelum nikah pertama, atau warisan yang ia peroleh walaupun sudah nikah dari keluarganya misalnya. Yang kedua adalah hasil penghasilan dia, hasil perolehan dia sesudah diperhitungkan kewajiban nafkah untuk keluarganya. Jadi ya, walaupun ada suratnya resmi dari pengadilan sekalipun, kalau menurut hukum Islam yang namanya anak angkat tetap bukan anak. Dia tidak punya hak waris, dan dia pun tidak bisa mewarisi hartanya kepada bapak dan ibu angkatnya. Ya, dia hanya anak angkat, dia pun tidak menjadi mahram, dia tetap orang lain, ya. Iya, walaupun sejak bayi, dia di surat resmi katakanlah putusan pengadilan, maka dia tetap bukan ahli waris, tetap orang lain. Umpama pun saking sayangnya orang tua atau
yang mengadop kepadanya, cara untuk memberinya tidak melalui jatah waris, tapi dengan hibah kalau masih hidup, atau dengan wasiat. Tapi wasiat maksimal sepertiga, tidak bisa lebih. Misalnya ada punya anak satu-satunya, anak angkat ya, dia ingin memberikan pada anak angkatnya untuk bekal hidupnya, hibah bisa dengan cara itu, atau dengan wasiat. Nanti kalau saya meninggal, tolong rumah yang ini untuk anak angkat saya, bisa. Tapi maksimal sepertiga. Jadi anak angkat itu tidak termasuk ahli waris, betapapun ada surat resmi dari pengadilan atau dari manapun. Dan itu terjadi kasus zaman Rasulullah. Zaid ya, Zaid itu adalah anak angkat Nabi, yang kemudian ya tetap dia adalah orang lain. Buktinya mantan istri Zaid kemudian Zainab menjadi istri Nabi. Ngaten nggih. Jadi anak angkat itu tetap tidak bisa menjadi ahli waris bagi keluarganya, bagi orang yang mengangkatnya. Jadi tadi ditentukan dulu berapa kekayaan orang yang meninggal. Kalau dia suami istri tentu dibagi cara ketentuan tadi gono gini. Kalau menurut hukum perdata itu ada ketentuan 50-50 kalau tidak salah Pak Hadi ya, gono gini itu. Perjanjian ya, kecuali kalau ada perjanjian awal ya, perjanjian awal. Dalam Islam itu ada 3 cara untuk penentuannya. Pertama tadi dirunut di hartanya dari mana saja. Yang kedua dengan cara as-sulhu ya, perdamaian. Jadi misalnya sebelum meninggal diperhitungkan dulu harta A berapa, harta B berapa suami istri itu. Atau ketiga adalah oleh al-qadhi, oleh pengadilan. Nah, kalau pengadilan menurut perdata ada ketentuan 50% ketika tidak ada perjanjian sebelumnya. Nah, kalau menurut KHI itu tadi tidak ada ketentuan separuh-separuh itu. Ini fawaid dari hadis yang pertama ini isinya sama seperti yang tadi kita coba jelaskan tentang bagaimana mestinya harta waris itu dibagi dengan mendahulukan ashabul furud tadi, baru kemudian asabah. Ya. Saya kira itu untuk hadis pertama ini isinya tentang prioritas pertama pembagian waris adalah untuk ashabul furud, sedangkan bagian dari masing-masing ahli waris tadi memang harus telaten dihafal ya, atau ketika membagi ya melihat tabel begitu sehingga tahu persis bagian masing-masing. Kalau bukan hakim biasanya ya nggak telaten menghafalkan begini-begini ya. Hakim di pengadilan agama yang misalnya harus hafal karena dia nantinya akan dimintai pendapatnya, sarannya oleh masyarakat ya. Ini semuanya pembagian tentang itu. Ada sudus, ada 1/6, ada 1/4 dan sebagainya yang tadi secara ringkas kami tayangkan di layar tadi.
Baik, saya kira itu yang hari ini kita sampaikan. Semoga bermanfaat, walaupun juga ya mungkin banyak yang tidak begitu ini, tidak begitu connect ya, karena mungkin dalam pikiran kita masing-masing paling-paling nanti gampang ya serahkan pengadilan gitu, rata-rata begitu kita itu. Atau paling-paling nanti tanya sama Pak Hadi gitu. Pak Hadi kan, kalau Pak Hadi ketentuan waris kan mesti hafal, itu harus tahu ya, ya praktisnya seperti itu. Tetapi penting kita pahami sebagai satu ketentuan syariah yang harus kita patuhi. Bahkan ada beberapa ayat yang terkait ini, di ujungnya disebutkan famal lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Jadi ketentuan-ketentuan ini penting diperhatikan oleh orang-orang yang beriman. Ngaten, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.